ketidakpuasan dia. Sampai dia mengatakan, bukankah yang terbunuh di antara kita itu masuk surga, yang terbunuh di antara mereka masuk neraka? Ya. Terus kenapa kok kita merendahkan diri? Maka di sini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menguatkan hatinya Umar. Dan Umar benar-benar menyesal dengan ucapan dia itu. Kok dia akhirnya membantah Nabi SAW gitu. Ya karena tadi, karena kerinduan, karena ingin tegaknya agama Islam ini. Barakallahu fikum. Nah, silakan lanjutkan. Kemudian Umar mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, Ya Rasulullah, bukankah engkau utusan Allah? Nabi menjawab, benar. Umar kembali bertanya, bukankah kita ini umat Islam? Nabi menjawab, benar. Umar bertanya lagi, bukankah mereka itu kaum musyrikin? Nabi menjawab, benar. Umar kembali bertanya, lantas mengapa kita merendahkan agama kita? Nabi menjawab, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak akan menyalahi perintahnya dan tidak akan menyanyiakan aku. Lalu Umar berkata, setelah peristiwa itu, aku selalu puasa, bersedekah, sholat malam, dan memerdekakan budak. Karena aku khawatir akan ucapanku, dan aku mengharap semoga menjadi kebaikan. Barakallahu fikum. Naam, jemaah. Umar benar-benar takut dengan apa yang sudah dia lontarkan. Ketika dia mengatakan, awalasta Rasulullah, bukankah engkau utusan Allah? Umar mengatakan hal itu karena dia melihat kenapa kok kita kayaknya direndahkan sama mereka. Dan kita terima hal itu. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Beliau mengikuti perintah Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan. Dan betul. Artinya ternyata ucapan Umar bin Khattab salah gitu. Itu bukan kerendahan yang terjadi. Ada istilah mengalah untuk menang. Dan itu kira-kira yang terjadi di Hudaybiyah. Bagaimana para sahabat Nabi mengalah dengan poin-poin yang disebutkan. Tapi demi untuk kemenangan. Dan Allah benar-benar memberikan kemenangan kepada mereka. Barakallahu fikum. Nah, setelah itu terjadi pencatatan. Tafadhal. Kemudian Rasulullah memanggil Ali bin Abu Thalib seraya berkata, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Suhail berkata, aku tidak mengenal kalimat ini. Tulislah Bismika Allahumma. Rasulullah berkata, tulislah Bismika Allahumma. Lalu Ali pun menuliskannya. Kemudian tulislah ini adalah kesepakatan antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Nah, lanjut. Suhail menyergahnya. Seandainya aku bersaksi bahwa kamu adalah Rasulullah, niscaya aku tidak akan memerangimu. Akan tetapi, tulislah namamu dan nama bapakmu saja. Rasulullah berkata, tulislah ini adalah kesepakatan antara Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr. Keduanya sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun dan menciptakan rasa aman bagi setiap orang dan saling menahan diri. Siapa saja yang datang kepada Muhammad dari kalangan Quraisy tanpa seizin walinya, maka harus dikembalikan. Dan siapa yang datang kepada Quraisy dari kalangan pengikut Muhammad, maka orang Quraisy tidak wajib mengembalikannya. Kita terikat dengan perjanjian ini. Tidak ada pencurian dan pengkhianatan. Siapa saja yang ingin bergabung dengan Muhammad, dipersilahkan. Dan siapa saja yang ingin bergabung dengan Quraisy, juga dipersilahkan. Kemudian suku Khuza'ah berkata, kami bergabung dengan Muhammad. Bani Bakar berkata, kami bergabung dengan Quraisy. Barakallahu fikum. Lihat jemaah, bagaimana Suhail bin Amr sebelum masuk Islam. Dia nggak mau ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Karena orang-orang kafir Quraisy mengatakan kita nggak kenal Ar-Rahman itu siapa. Ini termasuk pengingkaran terhadap nama Allah Azza wa Jalla. Maka tulis Bismikallahumma. Ya udah, Nabi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis hal itu. Kemudian tatkala Nabi SAW menyuruh Ali, mendikte Ali untuk menulis
Ini kesepakatan Salah Muhammad Rasulullah. Ketika mengatakan Muhammad Rasulullah, Suhail mengatakan, loh, kalau aku mengakui engkau Rasulullah, aku nggak akan memerangimu. Ini Suhail. Ya betul. Kalau dia mengakui Rasulullah, masa dia akan memerangi Nabi SAW? Maka dikatakan, tulis namamu dan nama bapak. Ada beberapa ayat yang mengatakan Ali nggak mau menghapus kalimat Rasul. Karena memang beliau Rasulullah. Akhirnya Nabi minta dikasih tahu di mana kalimat tersebut, beliau yang menghapuskan. Poin-poinnya apa saja? Nah, disebutkan genjatan senjata selama 10 tahun. Nggak ada perang. Menciptakan rasa aman bagi setiap orang dan saling menahan diri. Kemudian tadi yang disebutkan, kalau ada yang datang dari orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah ke kota Madinah, maka harus dibalikin apabila keluarganya minta hal itu. Apabila keberangkatan mereka tanpa izin walinya. Tapi kalau ada yang dari pengikut Muhammad, maka orang Quraisy tidak wajib mengembalikan. Ini kan kezaliman sebenarnya, nggak fair. Tapi Nabi mengiyakan. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya kita itu terikat dengan perjanjian ini. Terikat. Kalau ada yang berkhianat, kan genjatan senjata 10 tahun. Tapi apabila terjadi pengkhianatan, maka perang. Lalu ditawarkan kepada ada kabilah yang tinggal di sekitar Mekah sana. Mereka ditanya, kalian mau gabung sama siapa? Kabilah-kabilah Arab itu. Yang kita tahu sebelum Hudaybiyah ini Nabi sudah menjelajahi atau sudah berusaha untuk menaklukkan kabilah-kabilah yang ada di sekitar kota Mekah. Maka disebutkan bahwasanya Khuza'ah bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Yang awalnya mereka ikut memerangi ketika perang Ahzab. Akhirnya mereka bergabung sama Nabi, bersekutu. Bukan masuk Islam, tapi mereka bergabung bersekutu dengan Nabi SAW. Kemudian ada pun Banu Bakar, mereka berkoalisi dengan orang-orang. Kenapa ditekankan hal ini? Karena nanti akan terjadi pengkhianatan itu dari Banu Bakar. Ketika mereka nanti membunuh salah seorang dari Khuza'ah. Barakallahu fikum. Nah, fadhal. Di antara syarat yang harus dipenuhi adalah Rasulullah dan umat Islam tahun depan dibolehkan untuk melakukan ibadah umrah. Dengan ketentuan tidak boleh membawa senjata. Setelah berada di Mekah 3 hari dan mereka baru diperbolehkan memasuki kota Mekah. Setelah kafir Quraisy mengosongkan kota Mekah. Barakallahu fikum. Ini ada terjemahan mungkin yang perlu diperhatikan. Di antara syarat yang harus dipenuhi adalah Rasulullah dan umat Islam tahun depan dibolehkan untuk melakukan ibadah umrah dengan ketentuan tidak boleh membawa senjata selama 3 hari. Selama 3 hari. Tidak boleh membawa senjata siwa silahir rakib. Ini mungkin menjawab pertanyaan yang pekan sebelumnya. Kok dikatakan mereka nggak bawa senjata? Boleh mereka bawa senjata, disebutkan. Tidak boleh bawa senjata kecuali senjata musafir. Orang yang musafir kemana-mana bawa senjata pada waktu itu. Maka mungkin ditambahkan di sini. Tidak boleh membawa senjata kecuali senjata seorang musafir. Nah. Setelah berada di Mekah, bukan setelah berada di Mekah ya. Dengan ketentuan tidak boleh membawa senjata kecuali senjata musafir dan mereka memasukinya selama 3 hari setelah orang-orang Quraisy mengkosongkan kota Mekah. Setelah berada di Mekah 3 hari dan mereka baru diperbolehkan memasuki kota Mekah setelah kafir Quraisy mengkosongkan kota Mekah. Ya, ini kurang tepat. Maka disebutkan dengan ketentuan tidak boleh membawa senjata kecuali senjata
seorang musafir, mereka diperbolehkan untuk tinggal selama 3 hari setelah orang Quraisy mengosongkan kota Mekah. Jadi tinggalnya cuma 3 hari. Ini tahun depan. Ini persyaratan yang ditulis. Tahun depan datang. Dengan catatan yang bawa senjata nggak boleh bawa senjata kecuali senjata yang biasa dibawa seorang musafir. Kemudian nanti orang Quraisy akan meninggalkan kota Mekah, mengkosongkan kota Mekah, dan umat Islam boleh masuk. Hanya 3 hari. Jadi kalau kita lihat memang umroh itu cukup 3 hari. Sehari pun sebenarnya cukup ya. Cuma kalau dari musafir dan perjalanan jauh, ya mereka lelah. Dan Masya Allah, kalau dilihat ketentuan ini sebenarnya mengobatin kerinduan. Walaupun 3 hari, itu sudah sesuatu yang sangat mengobatin buat mereka. Barakallahu fikum. Nah, silahkan dilanjutkan. Ketika Rasulullah telah merampungkan tulisan isi perjanjian damai dengan Suhail bin Amr, tiba-tiba muncul Abu Jandal bin Suhail bin Amr dalam keadaan terborgol bergabung bersama Rasulullah. Ketika sang ayah Suhail bin Amr melihat anaknya Abu Jandal datang kepadanya, langsung menamparnya dan mencengkramnya. Seraya berkata, "Ini adalah pertama yang aku tuntut kepadamu, hai Muhammad." Rasulullah ingin agar Suhail membiarkannya saja, tetapi ia menolaknya. Nah, lanjut. Rasulullah berkata, "Bersabarlah wahai Abu Jandal dan berharaplah kepada Allah. Sungguh Allah akan memberikan padamu dan orang-orang yang bersama kamu dari kalangan mustad'afin kemudahan dan jalan keluarnya. Kami telah melakukan perjanjian dengan kaum Quraisy dan kami sudah saling berjanji di hadapan Allah. Kami tidak akan mengkhianati mereka." Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Gimana? Ternyata anaknya Suhail bin Amr itu udah masuk Islam. Dan memang kalau kita lihat sudah banyak ya anak-anak tokoh orang Quraisy ini yang masuk Islam. Masuk Islamnya anak muda itu lebih mudah daripada masuk Islamnya orang tua dan dia tokoh di masyarakat. Sehingga kalau dia masuk Islam dia akan kehilangan kewibawaannya, tidak akan lagi dihormatin oleh orang-orang mereka. Tapi kalau anak muda kan memang mereka belum jadi gitu. Maka tatkala lagi negosiasi, Suhail bin Amr ngelihat anaknya, itu disebutkan dia dalam keadaan terborgol. Menggelindingkan diri jalan itu sampai bisa mendekati Nabi SAW. Ketika datang, maka Suhail bin Amr langsung menamparnya, mencengkram lehernya, dan dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Ini yang pertama aku tuntut padamu." Harus dibalikin kan? Nabi SAW sempat mengatakan, kan belum selesai penandatanganannya gitu. Apa kata Suhail bin Amr? Oh, kalau gitu nggak ada perjanjian udah. Batal sudah perjanjian. Jadi Suhail ini benar-benar ngeyel. Dia minta anaknya dibalikin. Kalau nggak dibalikin, perjanjian nggak akan dilanjutkan. Akhirnya nggak ada cara lain sudah. Kecuali menanamkan kesabaran. Dan menumbuhkan optimisme. Rasulullah SAW mengatakan kepada Suhail, kepada anaknya Suhail, Abu Jandal, "Ya Aba Jandal, isbir wahtasib." Wahai Abu Jandal, sabarlah engkau dan berharaplah pahala. Ini ada 1.400 sahabat ngelihat satu orang masuk Islam dalam kondisi diborgol dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali seperti kejadian tatkala Nabi di kota Mekah SAW. Bagaimana sahabat-sahabat yang disiksa, yang dibakar. Bagaimana Sumayyah yang ditusuk kemaluannya sampai mati. Bagaimana Nabi SAW ketika melewatin Ammar bin Yasir dan keluarganya mengatakan, "Sabran ala Yasir,
Fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir. Tempat kalian di surga. Maka Nabi memberikan kabar gembira kepada Suhail, kepada Abu Jandal untuk bersabar. Allah akan berikan solusi buat mereka karena kita sudah terikat dengan perjanjian dan kita nggak mungkin berkhianat untuk hal itu. Itu dibawa Suhail teriak-teriak minta supaya diselamatkan kepada sahabat yang ada pada waktu itu. Baik. Ada kejadian lain nanti. Bagaimana orang-orang Mekah yang ditahan itu sempat kabur juga. Umar dikatakan sempat menawarkan kepada Abu Jandal untuk ngambil pedangnya Umar. Tapi itu tidak terjadi. Allah menginginkan sesuatu yang lebih indah dari itu, di mana Suhail bin Amr nanti masuk Islam. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal. Tapi ini semakin menambah sedih dan duka kaum muslimin. Mengingat mereka tidak bisa memasuki Mekah dan mereka hanya bisa menyaksikan Abu Jandal dipaksa kembali ke Mekah tanpa dapat memberikan bantuan dan pertolongan apapun. Selesai Rasulullah melakukan perdamaian, beliau berkata, "Bangunlah, sembelihlah hewan kurban dan bersyukurlah." Namun tidak ada satupun yang bangun. Beliau pun meninggalkan sahabatnya dan masuk menemui Ummu Salamah. Kemudian beliau menceritakan apa yang tengah terjadi. Ummu Salamah berkata, "Keluarlah, jangan bicara kepada siapapun hingga engkau menyembelih sendiri kurbanmu, dan panggillah tukang cukur untuk mencukurmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit berdiri dan keluar. Beliau tidak bicara kepada siapapun hingga melaksanakan saran istrinya. Beliau menyembelih seekor unta dan memanggil seorang tukang cukur untuk mencukurnya. Ketika orang-orang melihat apa yang tengah dilakukan beliau, mereka pun bangkit berdiri untuk menyembelih hewan kurban dan saling mencukur satu dengan yang lainnya. Hampir-hampir terjadi keributan karena saking tegangnya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Yang terakhir ini disebutkan hampir-hampir terjadi keributan karena saking tegangnya. Itu bahasa Arabnya hatta kada ba'duhum yaqtulu ba'dan ghamman. Sampai sebagian mereka itu hampir membunuh sebagian lainnya. Karena si mereka. Jadi tatkala udah selesai perjanjian, berarti nggak ada umroh kan? Nggak ada umroh. Di sini ada riwayat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah engkau yang mengabarkan kepada kami kalau kami akan tawaf, kami akan umroh?" Kata Nabi alaihissalatu wasallam, "Nah, betul. Kalian akan tawaf. Tapi apakah aku mengatakan tahun ini?" Kan awal cerita Hudaybiyah bermuasal dari mimpi Nabi alaihi salatu wassalam yang disampaikan kepada para sahabatnya. Tapi beliau tidak mengatakan tahun ini kita akan umroh. Ya kita berangkat, tapi ternyata nggak umroh tahun ini. Selesai perjanjian, Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh para sahabatnya, udah sembelih korbannya, cukur rambutnya, pulang kita ke Madinah. Itu para sahabat shock. Nggak ada yang bergerak. Mereka udah berhari-hari bertahan di Hudaybiyah. Capek. Ternyata nggak umroh. Nah, gimana perasaannya? Contoh nih ada jemaah umroh atau jemaah haji yang udah sampai ke Jeddah. Sampai ke Jeddah. Bukan sampai Jeddah ya. Anggap sampai Cengkareng. Di airport Soekarno-Hatta. Tahu-tahu ternyata nggak boleh berangkat. Karena COVID-19 ditutup Saudi. Mereka lemes. Jadi yang gagah itu tahu-tahu jadi lemes. Ini yang terjadi dengan para sahabat. Jadi mereka lemes semuanya, disuruh sama Nabi SAW. Qumu fanharu thumma ahliqu. Ayo bangun semuanya. Sembelih korbannya. Kemudian cukur. Fama qama rajulun minhum. Satu pun nggak ada yang berdiri. Satu pun. Nggak Abu Bakar, nggak Utsman, nggak Umar, semuanya lemes. Bukan mereka menentang, bukan. Tapi kondisinya shock.
Ya, kita tahu orang shock ya kadang-kala kalau disuruh-suruh itu dia nggak nyambung gitu loh. Bukan dia nggak mau. Diajak ngomong kadang-kala nggak jawab, diem. Maka akhirnya Nabi SAW masuk menjumpai Ummu Salamah. Ummu Salamah yang ikut pada waktu itu umrah. Lalu cerita kepada Ummu Salamah, dan Ummu Salamah subhanallah, ini para suaminya, para laki-laki jangan meremehkan ide dan usulan istrinya. Bisa jadi istri itu memberikan ide yang cemerlang, yang lebih bagus daripada idemu sendiri. Rasulullah SAW udah nyuruh, tapi nggak ada yang dengerin. Lalu dia sampaikan kepada istrinya memberikan ide, usulan. Usulannya apa? Ukhruj ya Rasul, engkau keluar. Jangan ngomong sama satu orang pun. Jangan. Sampai engkau menyembelih korban. Kemudian kau memanggil tukang cukur. Apa yang mau suruh cukur, panggil. Tapi yang jelas korbannya dulu dipotong. Dan Nabi melakukan itu. Kan sahabat ini banyak. Melihat Nabi keluar dari tendanya. Jalan, gak ngomong sama mereka. Mereka ngeliatin Nabi ini mau ngapain, kata mereka. Ternyata dilihat Nabi SAW menuju ke ontanya. Beliau potong ontanya. Selesai berarti sudah. Lalu beliau panggil tukang cukurnya. Ketika ngelihat itu, mereka udah yakin kita ini pulang ke Madinah gitu loh. Udah selesai urusannya. Kita balik ke Madinah. Akhirnya orang-orang berlomba-lomba menyembelih, atau mereka ya bersaing untuk lebih dahulu menyembelih korban mereka. Dan ketika saling cukur, mereka hampir saling membunuh jemaah karena emosional mereka. Tapi itulah yang terjadi. Bagaimana pasukan itu? Bukan pasukan, jamaah umroh itu nggak umroh, tapi itu terhitung umroh sebenarnya. Karena mereka ya cukur, mereka tahallul, mereka menyembelih kurban mereka. Barakallahu fikum. Dilanjutkan. Di antara mereka ada yang mencukur habis rambutnya, dan ada juga yang sekadar memendekkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Para sahabat berkata, dan mereka yang sekadar memendekkan rambutnya, Rasulullah berkata, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada orang-orang yang cukur habis rambutnya. Dan pada yang ketiga kalinya, beliau menambahkan, dan juga kepada orang-orang yang sekedar memendekkan rambutnya. Rasulullah menyembelih kurbannya berupa seekor unta yang di kepalanya terdapat kalung perak. Dahulunya unta ini milik Abu Jahal, tetapi kemudian menjadi ghanimah dalam perang Badar. Rasulullah melakukan hal ini agar kaum musyrikin semakin merasa emosi. Na'am, barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Berkaitan dengan tadi mencukur ya, itu ada fadilah buat orang yang membotaki rambutnya lebih besar daripada orang yang memendekkan rambutnya. Artinya kondisi para sahabat, ada yang membotakin rambutnya, ada yang mencukur. Mencukur rambutnya, dicukur rambutnya semuanya. Tapi tidak sampai botak, tidak sampai bersih. Kemudian di sini ada penjelasan bahwasanya kurban yang dibawa Nabi SAW itu, salah satunya, itu adalah ontanya Abu Jahal. Siapa yang gak kenal Abu Jahal? Tokoh ya. Biasanya tokoh masyarakat itu kendaraannya paling mewah ya. Maka yang Nabi korbankan itu adalah ontanya Abu Jahal. Disebutkan di kepalanya itu ya seperti pakai mahkota dari perak atau di kalungnya. Tujuannya untuk membuat orang-orang musyrikin semakin emosi. Ini termasuk yang diperbolehkan untuk membakar emosi mereka. Mental mereka itu didonkan. Lihat nih, ontanya siapa nih? Ontanya pemimpin kalian yang sudah mati. Sebuah kendaraan yang dibanggakan, yang mewah, ternyata dipotong untuk Allah. Barakallahu fikum. Akhirnya Nabi pulang. Nah,
Tafadhal. Kemudian Rasulullah memimpin para sahabat untuk kembali ke Madinah. Di tengah perjalanannya Allah menurunkan surat Al-Fatihah. Fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Sampai pada firman-Nya, wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fikum ahibati fillah. Setelah turunnya ayat ini, disebutkan Nabi memanggil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menenangkan hatinya. Maka Umar mengatakan, apakah ini kemenangan ya Rasulullah? Nah. Jadi peristiwa Hudaybiyah ini adalah kemenangan. Bukan Fathu Makkahnya nantinya. Ini adalah permulaan untuk kemenangan. Karena adanya genjatan senjata yang terjadi, itu menunjukkan dua kekuatan ini seimbang. Gak main-main. Jadi eksistensi umat Islam tidak diragukan lagi. Dan Allah menjanjikan maghanimah, harta rampasan perang. Di antara maknanya bagaimana Allah akan memberikan Khaybar. Pulang dari sini, Allah berikan Khaybar kepada para sahabat Nabi. Ada banyak harta rampasan perang di sana. Dan bagaimana peristiwa bai'at, itu Allah ceritakan. Di surat ini pula, bahwa Allah telah ridho sama mereka. Ridho. Ahibati fillah. Terkadang, ya, keterbatasan kita membuat kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai itu buruk. Bisa jadi yang tidak kita sukai itu baik buat kita. Dan sebaliknya, bisa jadi yang kita sukai itu buruk buat kita. Dan sudah banyak kejadian-kejadian yang membuktikan hal itu. Salah satunya peristiwa Hudaybiyah ini. Barakallahu fikum. Tafadhal. Ketika Rasulullah sudah kembali ke Madinah, tiba-tiba datang Abu Busair dari kalangan Quraisy dalam keadaan menyerah. Nah, diganti. Dalam keadaan menyerah ini dalam keadaan muslim. Jadi muslim itu artinya orang berserah diri ya. Cuma terjemahannya terjemahan bahasa. Dalam kondisi muslim, masuk Islam maksudnya dia. Orang-orang Quraisy pun mengutus 2 orang untuk mencarinya. Mereka berkata, "Ingat perjanjian antara kita." Maka Rasulullah pun menyerahkan Abu Busair kepada 2 orang utusan Quraisy. Kemudian keduanya membawanya hingga sampai Dzul Hulaifah. Mereka istirahat sambil makan kurma. Abu Busair berkata kepada salah seorang dari kedua orang tersebut, "Demi Allah, sungguh aku melihat pedangmu itu bagus." Lalu ia menjawab, "Benar, demi Allah, ini pedang yang bagus." Abu Busair berkata, "Coba perlihatkan kepadaku." Ketika pedang itu ada genggamannya, maka orang itu pun dibunuhnya.
sedangkan yang satunya lari hingga kembali ke Madinah lalu masuk ke dalam masjid. Ketika Rasulullah melihatnya, beliau berkata, "Sepertinya orang ini tengah ketakutan." Ketika ia bertemu dengan Rasulullah, orang itu berkata, "Temanku telah dibunuhnya, dan aku pun akan dibunuhnya." Tiba-tiba datanglah Abu Busair seraya berkata, "Wahai Nabi Allah, Allah telah memenuhi janjinya untuk menyelamatkanmu. Engkau telah menyerahkan aku kepada mereka, dan Allah menyelamatkan aku dari mereka." Nabi bersabda, "Celaka, ia telah menyalakan api peperangan seandainya ia punya seorang pengikut." Mendengar ucapan tersebut, Abu Busair menyadari bahwa beliau tetap akan mengembalikannya kepada orang-orang Quraisy. Maka ia pun pergi menjauh hingga sampai di wilayah pantai. Sementara itu, Abu Jandal berhasil meloloskan diri dan bergabung bersama Abu Busair. Setelah pelarian Quraisy yang masuk Islam, pasti akan bergabung dengan Abu Busair, sehingga mereka menjadi kekuatan yang ditakuti. Karena setiap kali mereka mendengar ada kafilah Quraisy menuju Syam, mereka pasti akan menghadangnya, merampas hartanya, dan membunuh orang-orangnya. Akhirnya orang-orang Quraisy mengirim utusan kepada Nabi. Atas pertimbangan kebesaran Allah dan silaturahmi, beliau tidak perlu mengembalikan orang yang dalam pelarian, dan siapa saja yang datang kepadanya, ia akan aman, tidak dikejar-kejar lagi. Masya Allah jemaah. Kita lihat nih, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menepati perjanjian. Walaupun ada unsur seakan-akan pembiaran ya terhadap umat Islam yang masuk Islam ini, datang dari Mekah ke Madinah, masa dibalikin? Tapi perjanjian. Maka Nabi menepati hal itu. Tapi apa yang dilakukan Abu Busair? Atau Abu Basir ya. Abu Busair di sini atau Abu Basir? Anak kok jadi bentar jemaah. Apakah Bismillah. Seperti bukan Busair, Abu Basir. Nah, iya. Bukan Abu Busair. Mungkin nanti yang Anda baca, yang ada harokatnya disebutkan di sini adalah Abu Basir. Jadi bukan Abu Busair tapi Abu Basir, atau mungkin ada pembacaan lainnya. Tapi di tulisan-tulisan ini Abu Basir. Nah, berkaitan dengan Abu Basir ini, ya bagaimana dia tidak masuk dalam perjanjian. Dia tidak masuk dalam genjatan senjata. Karena dia dianggap penduduk Mekah. Bukan orang Madinah. Sehingga Abu Basir merasa dia dizalimin, maka dia bunuh tuh orang. Tapi bagaimana membunuh? Dengan pinjam pedangnya. Kawannya yang melihat itu lari terbirit-birit. Abu Basir datang bawa itu pedang, mengejar orang ini. Orang ini larinya ke kota Madinah. Dari Dzul Hulaifah ke Madinah itu 11 kilo kira-kira. Larinya dia ini sampai ke Madinah. Dan Abu Basir mengikuti dia dari belakang. Sampai menjumpai Nabi SAW. Maka Abu Basir mengatakan, "Ya Rasulullah, sudah selesai. Engkau sudah melaksanakan memenuhi perjanjian tersebut. Dan engkau sudah mengembalikan aku. Dan Allah menyelamatkan aku dari mereka," kata Abu Basir. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Waila ummih mis'ar harbin law kana lahu ahad." Mungkin ia telah menyalakan api peperangan. Bukan, mungkin terjemahannya yang lebih bagus, dia adalah penyulut api peperangan. Abu Basir ini penyulut api peperangan kalau ada pengikutnya. Kan ada orang-orang memang jiwa pemimpin. Dia siap untuk mati. Ketika Nabi mengatakan itu, sadar Abu Basir, oh kayaknya aku mau dibalikin sama Nabi SAW. Akhirnya kabur Abu Basir, meninggalkan kota Madinah. Artinya dia tidak tinggal di kota Madinah. Disebutkan dia tinggal
di satu daerah yang itu adalah jalannya kafilah orang-orang Quraisy. Jadi seakan-akan mereka jadi penyamun, jadi perampok. Di mana ada kafilahnya orang Quraisy, mereka bunuh, mereka ambil harta. Terus apa yang dilakukan orang-orang Quraisy? Mereka menghapus poin perjanjian ini. Perjanjiannya kan kalau ada yang masuk Islam dari orang Mekah, suruh balikin. Akhirnya dihapuskan. Kalau ada yang mau bergabung dengan engkau masuk Islam, sudah tafadhol, sudah. Karena telah berkumpul. Abu Jandal selamat juga, kumpul sama Abu Basir. Mereka akhirnya menjadi satu kelompok yang memiliki kekuatan sehingga orang-orang Quraisy pun takut dengan mereka dan akhirnya mereka balik ke kota Madinah. Apa yang dikatakan Nabi SAW? Bukankah beliau yang mengatakan kepada Abu Jandal, isbir wahtasib, sabar dan berharaplah pahala. Allah akan kasihkan solusi buat kalian. Dan solusi itu diberikan tanpa mengkhianatin perjanjian. Artinya orang-orang Quraisy sendiri yang mengalah dengan perjanjian mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itulah jamaah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz. Ini ada yang bertanya langsung Ustaz. tafadhal, barakallahu fiikum. Nah. Ummu Fatin, tafadholi Ummu Fatin. Syukran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Ana punya 2 pertanyaan ya Ustaz. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan mustad'afin yang disampaikan kepada Abu Jandal oleh Rasulullah Ustaz? Yang kedua, saat terjadinya pelarian Abu Jandal dan Abu Bashir, yang Ana tanyakan, apakah 2 orang ini tahu kalau Rasulullah itu akan Hudaybiyah, makanya kedua orang ini minta diselamatkan oleh Rasulullah. Sampai kalau nggak Gimana? salah, Apakah Rasulullah tahu? Apakah mereka tahu keberadaan Rasul SAW? Ustaz. Sampai kalau nggak salah itu Abu Bashir saat udah sampai di pantai Al-Is itu, kalau nggak salah 70 orang menyusul gitu dari Mekah. Nah, pertanyaan Nana Ustaz, kenapa sampai mereka itu 70 orang itu masih berada di Mekah karena tertahan oleh orang Quraisy atau karena mereka tidak bisa hijrah Ustaz? Barakallahu fikum. Naam jamaah rahimakumullah. Ya, berkaitan dengan al-mustad'afin ya. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang lemah sebenarnya? Jadi di kota Mekah itu ada kelompok-kelompok yang tidak bisa hijrah. Dikarenakan bisa jadi mereka disiksa sama keluarganya, ditahan sama keluarganya, atau mereka tidak punya kemampuan untuk berangkat hijrah. Karena hijrah itu menempuh perjalanan yang panjang. Kalau dikatakan dari kota Mekah ke kota Madinah itu ada 435 km yang harus ditempuh dan jalannya juga jalan yang menakutkan kalau mereka tidak punya bekal dan tidak punya kendaraan. Ditambah lagi mereka adalah orang-orang yang diburu. Seperti kejadian Abu Basir, ya, Abu Jandal. Mereka orang-orang yang diburu. Sehingga apa gunanya mereka kalau mereka keluar atau ditangkap lagi, balikin lagi. Akhirnya mereka bertahan di kota Madinah. Baik itu ada yang modelnya anak-anak. Ada yang perempuan. Macam-macam al-mustad'afin ini. Tapi yang jelas kondisi mereka kurang lebih mereka lemah karena tidak bisa melakukan hijrah. Disebabkan oleh faktor-faktor yang tadi disebutkan. Baik, kalau dikatakan apakah mereka tahu bahwa Nabi SAW ada di Hudaybiyah? Iya. Berita itu kan langsung tersebar di kota Mekah. Apalagi Utsman bin Affan diutus. Dan dikasih tahu sama Nabi SAW untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang Islam yang ada di kota Mekah. Jumlah mereka banyak yang mereka tertahan itu. Maka itulah yang terjadi sebenarnya bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan solusi kepada mereka. Dan tatkala
Abu Jandal dan Abu Basir itu membuat atau mereka bertahan di sebuah tempat ya. Kemudian orang-orang Mekah yang masuk Islam tahu mereka nggak mungkin balik ke kota Madinah sudah. Sia-sia buat mereka. Maka mereka memilih kabur dari kota Mekah tapi tidak ke kota Madinah. Yang menyebabkan banyaknya orang yang kabur ini wallahu a'lam bishawab ya. Kok banyak sampai 70 tadi yang bergabung sama Abu Basir ya. Karena menurut orang-orang musyrikin, mereka sudah aman dengan perjanjian itu. Artinya kalau ada orang yang ke kota Madinah bakal dibalikin sudah. Jadi mungkin mereka tidak lagi menahan atau menyiksa orang-orang yang masuk Islam ini. Karena bagaimanapun buat mereka sudah ada jaminan bakal balik lagi. Tapi ternyata mereka nggak ke Madinah. Mereka berkumpul sama Abu Jandal dan Abu Basir. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, berikutnya Utitika Tafadoli. Ustaz. Ya, Ustaz, di sini mengenai perjanjian Hudaybiyah ini berarti kita kaum muslim itu boleh ya Ustaz mengadakan perjanjian dengan kaum kafir baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani dalam perjanjian damai seperti itu, maksudnya bekerja sama satu sama lain. Kemudian Ustaz yang kedua, Abu Jandal dan Abu Basir ini ketika menjadi perampok dan membunuh itu statusnya muslim atau kembali ke kafir Quraisy? Statusnya muslim. Ya, statusnya apakah muslim atau kembali ke Quraisy? Nah. Quraisy. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, kalau bicara perjanjian, alhamdulillah kita sudah membaca perjanjian-perjanjian yang dibuat antara umat Islam dengan orang-orang non-muslim. Agar dunia juga melihat ya, tuduhan-tuduhan keji terhadap Islam itu adalah kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat. Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah. Seperti yang sudah kita baca, di situ ada Wathiqatul Madinah. Perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Perjanjian kalau bicara ekonomi sama mereka, bicara politik, bicara keamanan negara. Mereka saling membantu untuk mempertahankan negara, yakni kota Madinah pada waktu itu terjadi. Kemudian kalau kita melihat juga peristiwa Hudaybiyah ini, ternyata boleh ada negosiasi, ada perdamaian. Bukan berarti umat Islam itu kalau berdiri negeri Islam perang terus. Enggak. Ini perjanjian damai. Dan itu dilakukan. Walaupun ada poin-poin mungkin yang tadi disebutkan, poin-poin yang kurang menguntungkan umat Islam, tapi kadangkala mengalah untuk menang. Itu pun diikuti. Kemudian ke pertanyaan yang kedua berkaitan dengan status mereka. Mereka orang-orang muslim ya. Jadi kita tahu al-mustad'afin, ini nyambung dengan pertanyaan pertama tadi, bahwasanya al-mustad'afin itu orang-orang yang masuk Islam tapi tertahan di kota Mekah. Mereka tidak bisa hijrah. Setelah ada perjanjian itu, mereka semakin nggak bisa hijrah karena bakal dibalikin. Kalau dulu mereka hijrah, ya udah mereka balik ke kota Madinah. Sebelum ada perjanjian, kalau ada satu orang yang lolos kemudian bisa ke kota Madinah, maka orang-orang musyrikin tidak bisa menuntut orang itu untuk dibalikin sebelum ada perjanjian. Tapi setelah ada perjanjian, maka orang-orang musyrikin merasa lebih tenang lagi. Dan ini menjadi alasan kenapa banyak orang-orang yang bergabung dengan Abu Basir. Karena dalam hemat orang-orang musyrikin, perjanjian ini mengikat. Orang-orang itu nggak akan bisa ke kota Madinah. Jadi status mereka adalah orang-orang muslim. Jadi tatkala mereka tidak masuk ke kota Madinah, mereka bertahan di jalannya kafilah orang-orang Quraisy, kemudian mereka membunuhin orang-orang Quraisy, mengambil harta mereka. Karena posisi mereka ini memang diperangi oleh orang-orang Quraisy. Tidak masuk dalam genjatan senjata tadi. Mereka orang luar, artinya mereka bukan penduduk Madinah, mereka adalah orang-orang Quraisy. Jadi keributan ini sebenarnya keributan sama orang-orang Quraisy sendiri. Jadi nggak ada hubungannya sama
umat Islam yang ada di kota Madinah karena mereka jelas-jelas tidak masuk dalam poin perjanjian itu. Bahkan mereka include di sana harus dibalikin. Jadi urusan mereka urusan sama orang-orang Quraisy. Tapi yang jelas mereka adalah umat Islam ya, yang diperangi oleh orang-orang Quraisy, yang ditindas oleh orang-orang Quraisy sehingga mereka membela diri mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, berikutnya Ustadz, Ummu Sakinah Utileli, tafadholi. Ustadz, Ana mau tanya tentang Barakallahu fiik. hadis Nah. sahabat Nabi yang minum khamar, terus dicambuk, terus minum khamar lagi, dan sebagian sahabat ada yang mencelanya. Lalu Nabi membelanya dengan mengatakan sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Apakah ini kekhususan Nabi yang mengetahui siapa-siapa saja gitu yang orang munafik atau bukan? Dan bisakah diterapkan ke sekarang gitu Ustadz? Misalnya ada orang yang melakukan kemaksiatan dan tidak melakukan beberapa ketaatan lalu mengklaim saya mencintai Allah dan Rasulnya gitu Ustadz. Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Yang pertama berkaitan dengan kejadian sahabat yang minum khamar ya. Ini ada pelajaran buat kita bahwasanya khamar di masa jahiliyah itu benar-benar minuman yang lumrah dulunya jamaah. Sehingga proses diharamkannya khamar itu memerlukan tahapan-tahapan yang panjang. Sampai akhirnya khamar itu diharamkan. Ada sahabat yang lemah imannya mungkin, yang dia masih condong kepada khamar tersebut ya. Sampai ada kejadian ketika perang Qadisiyah juga ada seorang sahabat yang didera terus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Sama dia masih minum khamar. Kembali kepada pertanyaan tadi. Rasulullah SAW melarang sahabat untuk mencela. Jangan membantu setan. Yang dilarang itu adalah mencela orang yang berbuat dosa ini. Dicela, dijelek-jelekin. Seharusnya didoain. Bukan dilaknat. Karena kalau kita mendoakan orang ini supaya dilaknat, maka kita mendoakan orang itu dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Akhirnya bergabung sama setan. Setan itu terlaknat. Maka nggak boleh kita melaknat dia. Adapun berkaitan dengan Nabi SAW ketika melarang dia mencela, dengan dalih dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi tahu hal itu. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia muslim. Dia datang, dia rela untuk didera. Ini menunjukkan bahwasanya setiap muslim itu punya cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Punya cinta kepada Rasul SAW. Tapi kecintaan ini tentunya bertingkat-tingkat. Nggak samalah cintanya orang yang minum khamar tadi dengan cintanya sahabat yang lainnya yang meninggalkan khamar. Tentunya nggak sama. Kemudian kalau bicara ada orang yang berbuat maksiat lalu mengatakan aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan buktikan cintamu. Apa bukti cinta? Kalau tadi kesaksian dari Nabi. Bukan kesaksian orang itu. Ini jadi bukan orang yang GR yang mengatakan aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena yang seperti ini memerlukan bukti dari yang mengatakan hal itu. Bukankah pernah orang-orang mengatakan di masa Nabi SAW, kami cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Itu bukti cinta. Sehingga ya kita berbaik sangka kepada saudara kita yang berbuat dosa karena iman dia lemah ya. Tapi kita lihat dia berusaha untuk bertobat, untuk berbuat baik. Kita berbaik sangka sama dia. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi perlu bimbingan, perlu arahan. Namun kalau kita secara pribadi, ya jangan menyucikan diri kalian sendiri. Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Kalian jangan menyucikan diri kalian. Mengatakan aku ini, aku baik. Jangan, Allah lebih tahu dengan siapa yang paling bertakwa atau lebih bertakwa di antara kalian. Sehingga sekali lagi, setiap orang yang beriman, insya Allah dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun persentase cintanya, tingkatan cintanya ini berbeda-beda. Namun yang jelas kita jangan membantu setan untuk menyesatkan saudara kita yang berbuat dosa. Yang seharusnya kita lakukan
mendoakan orang itu, bukan mencela atau bukan melaknat orang tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, tafadholi Mbak Fitria untuk bertanya langsung. Dia masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Wafiq barakallah. Ustadz Afan, Ustadz menanyakan di luar tema, Ustadz. Salah satu wanita yang haram dinikahi itu adalah yang satu susuan, Ustadz ya. Nah, jika misalnya si A ini saudara sesusuan sama si B, berarti kemudian si A ini adalah menjadi mahram dengan si B dan dengan saudara-saudara si B. Nah, bagaimana Tunggu. misalnya dengan Sebentar. ya, Si A ini naam, menyusu sama ibunya si B. betul, Oke, si A nyusu sama ibunya si B. betul, Berarti si A ini saudara sama semua saudaranya si B yang satu ibu ini. Itu maksudnya. naam, betul. Nah, kemudian Kemudian bagaimana dengan saudara si A yang lain, Ustaz? Apakah saudara si A ini yang lainnya itu menjadi mahram juga dengan saudara-saudara si B gitu? enggak, karena kan yang nyusu cuma si A. Naam, oh gitu Ustaz. Oke. Jadi kan namanya saudara susuan gitu loh. Jadi kalau yang saudaranya si A yang nggak nyusu nggak ikut. Oh, Nggak ikut. Tapi kalau yang ibunya sama yang nyusuin, tadi yang B itu, si B ini semua udah satu saudara sama dia. Karena kan satu ibu sebenarnya, nyusunya sama ibu yang sama gitu. Betul, betul. Oh gitu Ustaz, ya, oke. Jadi si A nggak masuk, saudaranya si A nggak ada yang mahram gitu loh, nggak ada yang mahram. Yang mahram cuma yang menyusu aja. Oke, ya Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Oke, barakallah. Ya Ustadz, Ana baca pertanyaan yang masuk di Zoom Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Apa kriteria anak soleh jika anak-anak setelah ditinggal mati bapaknya, mereka tidak menutup aurat dengan sempurna, mereka mendengarkan musik, nonton bioskop, upload video di Instagram, video diri, terus berkasih sayang dengan orang kafir, telat sholat, mengadakan acara bid'ah, tidak bersegera membayarkan hutang dan membagi warisannya, apakah bisa menyebabkan mayit bapaknya diberikan siksa kubur, Ustadz? Demikian, Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Berkaitan dengan kriteria anak soleh. Ya kita tahulah, soleh itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi kalau ternyata anak ini setelah meninggalnya orang tua, dia berubah. Ini pentingnya jamaah, orang tua itu memberikan pemahaman kepada anaknya berdasarkan ilmu, bukan sekedar perintah dan paksaan. Jadi anaknya itu dikasih ilmu. Bukan hanya katakan nggak boleh, harus kayak gini, harus kayak gitu. Memang kalau masih kecil, mungkin dengan didikte itu anak-anak. Tapi kalau sudah mulai besar, perlu ada pemahaman buat mereka. Kriteria-kriteria yang tadi disebutkan menunjukkan bahwasanya dia bukan anak soleh. Terus, apakah orang tuanya akan mendapatkan azab atas kondisi anak yang seperti itu? Maka tergantung kepada peran orang tua selama hidupnya dalam mendidik anak-anak. Kalau sudah maksimal, artinya orang tua ini sudah berusaha untuk memberikan pendidikan yang baik, dia makan yang halal, dia berikan kepada anak-anaknya, kemudian dia juga memiliki sekolahan yang baik, dia pilihkan ibu yang baik. Artinya semua yang menjadi tugas dia dikerjakan. Tapi kalau anak itu kemudian berubah
Maka kita tahu hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jal. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Di sini kita dapat membaca sejarah bagaimana salah satu putranya Nabi Nuh alaihissalam kafir. Kafir. Nggak mau naik ke perahu. Bagaimana dengan Nabi Nuh? Udah selesai Nabi Nuh menyampaikan. Maka itu mungkin yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Atau kalau bapaknya sudah meninggal dunia, ya kita yang perlu berhati-hati di masa depan tatkala membangun rumah tangga. Semoga Allah menjadikan rumah tangga itu rumah tangga yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Sambil terus berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan buat keluarganya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, sewaktu Suhail bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kan berkata ini akan selesai. Nah. Berdasarkan dari arti nama Suhail yang dimudahkan, apa boleh kita misalkan terjadi masalah minta tolong kepada orang yang berpengaruh dalam jabatannya? Kita beranggapan orang ini bisa membantu dalam masalah kita, bukan dari nama tapi dari jabatannya, Ustadz. Barakallahu fikum, Ustadz. Barakallahu fikum. Nggak ada masalah sebenarnya jamaah. Kalau bicara Nabi SAW tidak minta tolong sama Suhail. Beliau yang pertama adalah minta kepada Utsman bin Affan. Karena jabatan Utsman atau kedudukan Utsman di tengah orang-orang Quraisy. Beliau minta tolong kepada Umar. Atau beliau menyuruh, bukan minta tolong. Beliau nyuruh Umar untuk berangkat. Umar nggak mau. Karena dia melihat kondisi dia. Tapi Umar mengusulkan Utsman bin Affan. Sehingga dalam kehidupan kita, kalau kita punya urusan dan ada orang-orang yang mungkin dapat membantu kita, bukan dalam tanda kutip dia nyogok ini itu, enggak gitu. Kita ngelihat orang ini insya Allah punya jabatan dan dia orang yang baik, dia orang yang peduli, maka diperbolehkan kita meminta tolong kepada mereka dalam perkara-perkara yang memang manusia dapat melakukannya. Kemudian ada bab namanya bab syafaat juga ya. Kita meminta syafaat kepada orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki kedudukan, tokoh di masyarakat, selama bukan dalam urusan hukum-hukum Allah yang sudah sampai kepada pemerintah hudud. Itu yang tidak diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustadz, ada pertanyaan masuk Ustadz, katanya Arjen Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan semua kaum muslimin. Allahumma amin. Ustadz, izin tanya bagaimana hukumnya jika ada seorang istri pernah diselingkuhi oleh suaminya. Jadi suaminya ini berselingkuh dengan teman kantornya yang sudah berstatus istri orang lain dan sudah memiliki 2 anak. Suami ini bilang belum pernah sampai zina besar Ustadz, tapi dulu sering kerja keluar kota berdua dan chat mesra. Suami sudah bilang hubungannya sudah berakhir dan tidak akan mengulangi lagi. Apa yang harus dilakukan istrinya Ustadz? Karena mereka sampai saat ini masih satu kantor. Barakallahu fikum Ustadz. Nah, barakallahu fik. Ahibati fillah. Ini salah satu dampak dari pergaulan bebas. Dari bercampurnya tempat kerja laki dengan perempuan. Sekolah laki sama perempuan. Sehingga yang namanya perselingkuhan, perzinaan, na'udzubillah. Ana tadi baca berita tentang ABG anak-anak SMA yang jadi pelacur. Yang menjual diri, menjual keperawanan mereka kepada kakek-kakek. Na'udzubillah. Kenapa ini terjadi? Karena memang jauhnya sentuhan-sentuhan agama dari media-media yang ada, dari lingkungan, dari tempat pendidikan yang menyebabkan mereka menjadi seperti itu. Ketika anak itu SMA, kuliah, apakah dikondisikan mereka untuk menjadi wanita muslimah yang soleha, yang menjaga kehormatan dirinya? Atau yang ada, dibuka kebebasan bagi mereka untuk melakukan apa yang mereka mau. Ketika mereka bekerja, ini bicara kerja. Kerjanya kumpul sama laki-laki. Safar keluar kota bareng sama dia.
Apakah setan akan tinggal diam? Nggak ada. Setan nggak pernah tidur siang. Dia selalu godain manusia. Sehingga terjadi apa yang terjadi tadi. Sekarang apakah suami yang sudah bertobat atau tidak? Maka sampaikan kepada suami. Bang, kalau engkau memang sudah bertobat, Allah akan menerima tobatmu. Tapi salah satu konsekuensi dari tobat itu meninggalkan tempat kemaksiatan itu. Yang ditakutkan nanti akan kembali berbuat dosa, Maka sampaikan kepada suami kalau bisa mungkin dia kerja di tempat lain atau cari jabatan yang lain ya, sehingga dia terhindar dari perempuan tersebut. Karena setan nggak pernah tinggal diam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas istri berbaik sangka kepada suami lah, kalau memang dia sudah benar-benar bertobat dan terjadi perubahan sikap diri dia yang menunjukkan dia tidak seperti yang dahulu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin pertanyaan terakhir. Siap Ustadz. Ya. Ada keluarga anak 3 yang bapaknya sudah meninggal dan ibunya sekarang sakit. Sudah tidak bisa diajak ngomong dengan akal sehat. Sudah tidak bisa diajak ngomong dengan akal sehat. Lalu sang anak ada yang nggak mau bisa menjual diajak ngomong dengan akal sehat. Kalau akalnya nggak sehat, bisa ngomong. Mungkin maksudnya dalam kondisi sakit yang payah ya Ustaz. Gimana? Dia pikun atau gimana kondisinya? Tidak disebut sih Ustadz, cuman sudah tidak bisa diajak ngomong dengan akal sehat. Mungkin pikun ya Ustadz, tapi kondisi sakit Ustadz. Bukan Gimana Afan? Kemudian terus lanjut. Tidak bisa diajak ngomong dengan akal sehat. Ya. Lalu sang anak ada yang mau menjual lahan ayahnya, di mana sebagian dari lahan tersebut atas nama ibunya. Itu hukumnya gimana Ustadz? Apa boleh menjualnya begitu saja, melihat kondisi ibu kan sudah tidak bisa komunikasi? Jadi di satu lahan itu ada beberapa sertifikat, ada yang atas nama bapak dan ada atas nama ibu. Dijual karena salah satu anaknya terlibat hutang dengan bank. Harta bapak sudah diwariskan semua, kecuali tanah ini yang terakhir. Demikian Ustadz. Tanah itu berarti warisannya udah habis. Warisan dari bapak sudah habis. Tinggal tanah ini tapi milik berdua, bapak dan ibu Ustadz. Oke, milik bapak dan ibu. Siap kalau gitu. Nah, kalau tadi dikatakan tanah itu milik bersama, milik ayah dan ibu, maka dipisahkan mana yang milik ibu dan mana yang milik bapak. Ketika sudah ketahuan yang milik bapak, kan kalau bicara nama kadang-kala pinjam nama ya. Kalau dikatakan enggak ini milik bapak sebenarnya. Yang milik ibu mamanya ada satu lahan, milik ibu ini 2 sertifikat. Yang sertifikat ini tanahnya punya bapak. Ya udah berarti itu milik ahli waris. Kalau bicara milik ahli waris kembali kepada ahli waris. Mereka boleh jual hal itu karena mereka sebagai ahli waris untuk dibagikan kepada ahli warisnya. Ibu dapat lagi. Karena itu harta warisan. Jadi harta warisan boleh dijual sama ahli warisnya. Tinggal sekarang kalau kondisinya ibu ini nggak bisa diajak komunikasi. Maka siapa yang menjadi pengganti ibu? Siapa yang menjaga hartanya ibu? Kalau anak-anaknya, maka anak-anaknya mewakili ibunya nantinya. Untuk mengambil haknya ibu. Tapi tetap itu milik ibu ya. Jadi orang gila pun, maaf, kalau ada orang gila punya harta, itu punya dia. Bukan punya keluarganya. Punya orang gila itu. Dia punya hak milik. Bisa jadi dia 2-3 tahun lagi tahu-tahu sadar. Jadi harta itu milik dia. Sehingga sekarang tinggal dilihat mana yang milik ahli waris walaupun atas nama ibu. Nanti itu yang dikeluarkan dibagi sebagai harta warisan. Yang punya ibu tidak boleh dibagi loh. Karena ibu masih hidup. Jadi jangan sampai karena mungkin orang tua tadi nggak bisa komunikasi. Bisa jadi karena dia koma atau apa. Tetap itu milik dia. Sedangkan keluarga menjaga harta tersebut sampai beliau sadar atau beliau meninggal dunia sehingga menjadi milik ahli waris. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.